Halo guys, hari ini gue bakal upload video preview terakhir kalinya untuk Liga Inggris karena kita sudah memasuki laga terakhir Liga Inggris, partai ke-38. Eh, Persaingan yang sangat ketat antara Man City dan Arsenal akan berakhir di akhir pekan ini. Dan gue nggak sabar untuk menunggu ada drama apa yang menanti kita. Dan tapi tenang aja, ini bukan video perpisahan, tapi ini cuma perpisahan Liga Inggris aja. Karena gue bakal terus upload mungkin tentang Euro 2024 ya. Gue bakal coba ngomongin tentang turnamen itu. Karena banyak banget yang harus diomongin juga sih di turnamen itu. Jadi kita langsung aja ngomongin laga terakhir nih. Ada beberapa pertandingan yang lumayan relevan, pastinya title race antara Man City melawan West Ham, Arsenal melawan Everton. Jadi itu dulu yang kita bakal bahas, nanti kita bakal bahas yang lain juga. Jadi Man City lawan West Ham, kok gue bilang sih lebih sulit ya daripada Arsenal lawan Everton. Everton mungkin lebih mudah, tapi mereka itu mungkin lebih ada jebakan Batman nih. Soalnya gaya bermainnya itu benar-benar tutupin ruang. Kalau Arsenal kan memang senang sama yang namanya ruang ya kan. Nah kalau West Ham, Man City itu mungkin West Ham itu lebih rentan defensifnya. Tapi masalahnya buat Man City itu adalah serangannya West Ham sih yang lebih berbahaya. Itulah kenapa kok gue bilang Arsenal itu jangan berkecil hati cuma menempati posisi kedua sekarang ini karena masih belum selesai. Masih belum selesai. Kita tahu Man City itu di akhir-akhir musim itu bisa aja mendapat drama-drama yang tak terduga. Masih ingat lawan QPR kalah dulu 2-0 kalau nggak salah ya kan. Terus akhirnya mesti butuh penyelamatan dari Sergio Aguero. Itu legendaris banget. Terus yang kedua yang lawan Aston Villa 2-0 juga ketinggalan. Akhirnya dibalikin jadi 3-2 berkat golnya Gundogan. Jadi Man City itu walaupun dalam dua kasus ini mereka itu bisa membalikkan keadaan, mereka masih bisa menjerumuskan diri ke lobang-lobang tak terduga gitu. Itulah harapannya Arsenal. Tapi yang harus diperhatikan sama Arsenal itu mereka memang harus perhatiin Everton karena Everton itu nggak bisa dikasih sebelah mata aja. Mereka harus menangin dulu baru liatin Man City. Itu aja sih yang kau gue bilang ya. Serangannya West Ham itu lebih bagus. Ada Kudus, Paketa, Bowen, semuanya dahsyat-dahsyat sih. Jadi Man City itu backnya itu agak sedikit rentan sih kalau gue bilang kemarin lawan Tottenham aja si Akanji sempat blunder, ya kan. Ruben Dias juga kelihatannya nggak gitu bagus-bagus banget. Ake cedera. Ake yang gue bilang salah satu defender terbagusnya City ya saat ini mungkin cedera. Terus nggak ada Ederson. Nggak tahu sih itu bisa dibilang keberuntungan atau ketidakberuntungan tergantung lu liatnya Ortega itu lebih bagus atau enggak. Kalau gue bilang sih Ortega lebih bagus. Cuma di partai segenting ini ya ada pertanyaan lebih. Kalau misalnya City ini main play from the back ya, main dari belakang, main oper-operan, si Ortega ini bisa nggak tahan pressure? Soalnya lagi pressure tinggi begini, Arsenal lagi kuntitin, terus lagi di pressing sama West Ham, lu bisa main tenang nggak? Itu aja sih pertanyaannya buat Ortega. Kalau Ederson kan memang udah banyak medalinya ya. Nah kalau Arsenal, kalau gue bilang sih ya jebakan Batman-nya itu Dyche ini suka mainnya parkir bis sih. Dan mereka tuh sering ngerepotin Arsenal sih kalau gue bilang ya. Burnley itu bukan tim-tim yang didemenin sama Arsenal deh. Gaya bermainnya, pemain-pemainnya, cara bermain fisiknya agak aneh, agak merusak ritme. Nggak cuma Arsenal aja, tim-tim besar juga nggak suka lawan lawan Everton. Liverpool pasti tahu ya, kalah 2-0 di Goodison Park. Tapi ya kalau gue bilang sih Arsenal mungkin eh, masih bisa memenangkan pertandingan ini mungkin dengan skor rendah, nggak gila-gilaan, nggak banjir, karena
senjatanya Arsenal kalau gue bilang set pieces, bola-bola mati ini juga mungkin bisa dinetralisir ya sama ketinggian pemain-pemainnya Everton ini. Ya tapi dari segi serangan Arsenal pastinya akan mendominasi dan Everton pun juga udah main santai. Sama juga halnya dengan West Ham sih kalau gue bilang. Jadi itu laga preview antara Man City West Ham, Arsenal versus Everton. Kalau gue bilang Man City West Ham itu agak pertandingan yang agak menegangkan. Mungkin bisa aja terjadi City 1-0 terus West Ham balikin keadaan jadi 1-1. Nyamain kedudukan maksudnya. Terus habis itu menit-menit terakhir yang mungkin 80-an City baru cetak gol kemenangan. Itu bisa aja terjadi. Atau mungkin West Ham dapetin gol pertama dari serangan balik 1-0 terus nyetel si City. Nah ini kalau situasi kayak begini kalau gue bilang ya mungkin ada bagusnya buat City. City itu awal-awal mungkin agak merasa tegang gitu kalau gue prediksi. Nah kalau udah disetrum duluan ya dengan gol pertamanya West Ham, nah City itu udah nggak ada obatnya. Jadi mungkin kebobolan 1 gol dulu itu mungkin lebih bagus daripada City. Kedengarannya agak aneh tapi ya mungkin kalian bisa ngerti lah ya. Tapi ya pasti Man City nggak mau kebobolan dulu. Mereka pasti mau coba dapetin 1 gol. 1 gol nggak cukup. Karena 1 gol di 10 menit pertama itu nggak cukup. Itu pasti akan ada ketegangan dan akhirnya bisa aja kebobolan. Jadi City itu nggak cuma 1 gol, tapi butuh 2 gol. Sama pula juga halnya dengan Arsenal. Arsenal juga pasti bakal monitor sih situasinya di Etihad Stadium gimana. Kalau misalnya mereka tahu ya, City itu udah menang 2-0. Si Arsenal udah menang nih 1-0. Tapi gara-gara denger berita di Etihad Stadium mereka udah menang, si Arsenal mungkin jadi hilang konsentrasi, kendor. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Jadi menarik banget nih. Karena pertandingannya berjalannya berbarengan ya kan. Jadi patut kita nontonin. Terus juga ya kita menjauh dari title race. Kalau gue bilang yang bakal juara tetap Manchester City sih. Kalau gue bilang ya. Karena mental juaranya udah beberapa kali di masa-masa genting kayak begini. Walaupun udah kesulitan tetap aja bisa lolos terus si City ini. Dan ya formnya mereka gila sih. Dua-dua tim ini sebetulnya sama-sama gila sih. City sama Arsenal. Kalau gue bilang Arsenal tuh sebetulnya pantas banget buat juara. Kalau nggak lawannya City ya, si Arsenal tuh udah pantas juara. Cuma sayangnya ya ketemu Pep Guardiola, si genius, dan juga bisa dibilang dengan duit-duit minyaknya ya gitu ya. Mungkin nggak adil ya buat Pep Guardiola, tugasnya dia ya buat menyusun pemain-pemain terbaiknya gitu loh. Nggak ada hubungan sama uang. Gue juga nggak mau terlalu banyak mikirin uang atau situasi di luar. Ya ketidakadilan buat Arsenal ya lawannya tim-tim kayak seperti Man City seperti ini gitu loh. Dan kalau gue bilang ya gitu, Arsenal sebetulnya pantas juara, mainnya tuh udah bagus banget sama kayak Liverpool 2021-22 mainnya udah bagus, cuma Man City-nya terlalu bagus, terlalu perfect. Jadi itu yang gue bilang. Jadi siapa aja yang bakal juara, congrats. Jadi kira-kira itu preview antara title race antara Man City dan Arsenal. Gue nanti bakal juga ngomongin sih konklusinya gimana ya setelah 2 pertandingan ini. Dan kita mungkin masuk ke peringkat 4 dan 5. Peringkat 4 dan 5 itu juga udah pasti Aston Villa yang dapetin peringkat 4 ya. Tottenham peringkat 5 udah hampir pasti dapetin Europa League. Mungkin masih bisa disalip sama Chelsea nih. Kalau Tottenham kendor lawan Sheffield United, terus Chelsea menang lawan Bournemouth, Chelsea yang bakal masukin peringkat 5. Dan Tottenham ke peringkat 6. Nah ini mungkin besar masih bisa dapetin Europa League. Itu kalau Manchester United kalah lawan Man City. Kalau Manchester United yang menang di FA Cup, MU yang dapetin Europa League lewat jalur FA Cup. Dan Tottenham yang di peringkat 6 itu bakal tergusur. Pokoknya siapa aja yang menempati peringkat 6 itu harus lihat situasi di FA Cup final. Dan juga Newcastle dan Manchester United masih berebutan posisi ke-6 dan ke-7 juga. Buat Newcastle masih memperebutkan posisi 6
Manchester United masih mencoba memperebutkan nomor 7. Jadi Chelsea, Newcastle, Man United situasinya masih agak susah diprediksi. Karena peringkat 7 itu masih bisa dapetin Europa Conference League. Dan kalau relegation battle ya, itu udah pasti ya kan. Luton Town, Burnley, Sheffield United semuanya udah out. Jadi udah nggak perlu dijelasin lagi. Dan kalau ngomongin sekilas tentang championship ya, itu ada siapa tuh? Peringkat pertama Leicester City, Ipswich Town, dan antara Southampton dan Leeds. Antara Southampton Leeds nih yang bakal menangin playoff final ya. Dan salah satu dari mereka yang bakal gabung Ipswich sama Leicester. Yang menarik sih Ipswich ya. Nggak tahu deh terakhir kali lihat Ipswich di Premier League itu kapan? Mungkin tahun 90-an kali ya. Jadi menarik aja ada tim baru, ada suasana baru. Oke, jadi begitu aja video preview terakhir musim ini. Bukan video terakhir karena gue bakal bahas 2 pertandingan City dan Arsenal. Ya, setelah pertandingannya selesai, nggak tahu kapan. Oke, jadi sampai di sana aja. Semoga kalian enjoy dengan video preview. Dan karena ini juga salah satu video penutupan ya musim ini, gue cuma mau berterima kasih atas support dari kalian semua yang terus mendukung dan terus mengembangi perkembangan channel ini. Karena tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Oke, dan gue juga sangat senang berinteraksi. Dan gue kepikiran sih buat kalian yang tertarik main futsal gitu, gue lokasinya kan ada di Jakarta nih. Ya, kalau kalian ada yang tertarik main futsal bareng, kita mungkin bisa bikin tim gitu ya. Kita main bareng, main futsal. Biar kita tahu nih gimana nih yang bagus, sekalian apa, saling kenalan gitu ya. Nggak cuma dari YouTube aja. Jadi kalau kalian tertarik misalnya lawan main futsal, kabarin aja di komen, oke? Santai aja sama gue. Oke guys, jadi seperti biasa kasih like dan subscribe dan ya kasih komen di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton sampai ke titik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.